Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ma'ahu. Bapak Ibu, peserta diklat, pembelajaran yang kami banggakan. Masih bersama saya Wahidun. Kali ini kita dalam mata diklat pemetaan kompetensi pembelajaran. Gambaran singkat tentang mata diklat ini adalah kita akan bersama-sama mencoba menganalisis keterkaitan antara SKL, standar kompetensi lulusan, KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Sehingga dari materi ini diharapkan Bapak Ibu setelah selesai memetik pembelajaran online ini, Bapak Ibu mampu melakukan analisis pemetaan terhadap SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Sehingga dari tujuan tadi, beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan kita lalui pada materi ini. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang pengertian standar kompetensi lulusan, kemudian pengertian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Sehingga setelah memahami pengertian dari masing-masing SKL, KI, KD, dan indikator tersebut, Bapak Ibu, kita mencoba bersama-sama melihat keterkaitan di antara SKL, KI, KD, dan indikator. Nah, di pokok bahasan berikutnya, bagaimana kita akan mencoba mengimplementasikan SKL, KI, KD, dan indikator dalam pembelajaran. Jadi itulah beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang ada pada mata diklat pemetaan kompetensi pembelajaran. Baik, kita mulai dari standar kompetensi lulusan. Jadi kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga tertuang dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016, yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Di sana dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai contoh, pada jenjang SDMI, standar kompetensi lulusan pada aspek sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dua berkarakter, jujur, dan peduli, yang ketiga bertanggung jawab, keempat pembelajar sepanjang hayat, kemudian yang kelima sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Jadi mereka yang sudah menamatkan jenjang SDMI itu harus memiliki kualifikasi kemampuan seperti yang sudah dijelaskan barusan. Sedangkan pada aspek pengetahuan, kualifikasi kemampuan siswa atau peserta didik yang sudah menamatkan jenjang SDMI adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga mampu mengaitkan pengetahuan di atas di dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Sedangkan pada aspek keterampilan,
Kualifikasi kemampuan yang dimiliki adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Jadi inilah kualifikasi kemampuan baik pada sikap, pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mereka yang sudah menamatkan jenjang SD atau MI. Kemudian yang berikutnya, kompetensi inti. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan kompetensi dasar. Ini yang menjadi pemahaman pengertian tentang kompetensi inti. Kemudian berikutnya adalah kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai SKL. Kemudian melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai KD antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga, dan sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Jadi ini yang perlu dipahami tentang kompetensi inti. Terkait dengan masih kompetensi inti, penumbuhan dan pengembangan sikap atau karakter, khususnya pada kompetensi inti 1 dan kompetensi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, ini dilakukan melalui indirect teaching, yaitu pengajaran yang tidak langsung. Bagaimana caranya adalah yang pertama melalui keteladanan. Jadi guru dan seluruh unsur di sekolah atau di satuan pendidikan wajib menjadi teladan atau uswah. Tidak cukup dengan teladanan, juga harus yang disebut dengan pembiasaan. Karena sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, tidak secara langsung, tentu perlu dilakukan pembiasaan agar menjadi atau tertanam dalam diri siswa. Jadi harus ada pembiasaan dari satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah budaya sekolah. Bagaimana satuan pendidikan, sekolah atau madrasah menyediakan budaya sekolah yang menumbuh kembangkan sikap-sikap yang ada pada KI 1 maupun pada KI 2. Dan hal tersebut dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar, yang dimaksud dengan kompetensi dasar adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Pengertian lain dari kompetensi dasar adalah merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang mengacu pada kompetensi inti dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Jadi inilah yang dimaksud dengan kompetensi dasar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang indikator pencapaian kompetensi, karena disinilah muara atau rohnya, jantungnya dari pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Ini adalah mengacu kepada indikator pencapaian kompetensi, sehingga pemahaman tentang
indikator pencapaian kompetensi harus betul-betul bagus dan benar. Yang pertama tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar. Jadi dia maksudnya dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah bahwa IPK itu adalah penanda pencapaian KD. Yang kedua ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi dalam indikator pencapaian kompetensi, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang operasional yang dapat diukur. Yang ketiga adalah IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Tentu beda karakteristik siswanya akan memerlukan IPK yang berbeda pula. Contoh katakanlah kata kerja personal untuk anak-anak SD, MI, kelas awal untuk berbeda dengan kelas tinggi, berbeda pula untuk yang kelas MTS ataupun alia. Yang berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Itu sudah disinggung di depan bahwa dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi harus menggunakan kata kerja operasional atau yang sering disingkat dengan KKO. Inilah beberapa hal yang harus dipahami tentang indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan fungsi dari indikator pencapaian kompetensi IPK yang pertama adalah IPK menjadi pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Mengingat begitu pentingnya fungsi dari IPK, tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu harus betul-betul mampu merumuskan IPK dengan baik dan benar. Terkait dengan analisis SKL, KIK, dan IPK, alurnya adalah yang pertama dari SKL, dari standar kompetensi lulusan, yang akan dikembangkan, diturunkan dari kompetensi inti. Kemudian dari kompetensi inti ini akan diturunkan dari KD, kompetensi dasar, dan dari KD inilah nanti akan dikembangkan lagi menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian kompetensi inilah nanti akan dikembangkan menjadi indikator soal yang nantinya akan dipakai dalam penilaian, dan juga dari IPK inilah akan melahirkan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan dari pembelajaran inilah nanti juga akan dilakukan penilaian. Jadi dasar atau analisis SKL KIKD kira-kira seperti itu. Di awal tadi sudah disampaikan tentang IPK yang berdasarkan taksonomi hasil belajar. Lalu apa yang dimaksud dengan taksonomi? Taksonomi ada dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan taksonomi adalah seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori. Disinilah kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pembagian ranah perilaku belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku seseorang dalam proses pembelajaran sampai pada pencapaian hasil belajar, dan dirumuskan dalam perilaku atau behavior dan terdapat pada indikator pencapaian kompetensi. Untuk aspek sikap atau afektif, di sana ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah afektif tingkat 1, yaitu penerimaan. Afektif proses aktif yang kedua adalah menanggapi. Yang ketiga adalah penilaian. Yang keempat mengelola. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah karakterisasi. Apa yang maksud dengan penerimaan? Ini pada tahap pertama sekali penerimaan, yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Sedangkan proses afektif yang kedua yaitu menanggapi, yaitu suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Ini proses afektif yang kedua setelah penerimaan, menanggapi. Proses yang ketiga adalah penilaian, yaitu memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Nah, proses yang keempat adalah mengelola, yaitu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Dan proses afektif yang kelima terdiri adalah karakterisasi, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini sudah menjadi karakter. Berapa kata kerja yang bisa dipakai dalam taksonomi ranah afektif, baik proses afektif yang pertama menerima, kedua menanggapi, terus bisa dilihat di dalam tabel. Contoh di sini menerima bisa menggunakan kata kerja memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Nah, tentu dalam memilih kata kerja mana yang sesuai, Bapak bisa melihat juga pada KD-nya. Oke, kalau terpaksa sulit sekali bisa disamakan nanti dengan kata kerja yang ada pada KD tersebut. Sedangkan untuk aspek pengetahuan yang sudah lazim Bapak sering gunakan dalam membuat atau merumuskan IPK berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson. Di sana ada beberapa tingkat berpikir dari mulai yang rendah C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang C6 tertinggi adalah mencipta atau kreasi. Jika Bapak Ibu lihat pada tabel taksonomi Bloom yang sudah direvisi tersebut, terdapat beberapa kata kerja yang mungkin ada di beberapa tempat yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu harus paham betul apa yang dimaksud dengan C1 mengingat, C2 memahami, C3 aplikasikan atau menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau mengkreasi. Sehingga bila terjadi atau menemukan kata kerja yang sama, Bapak tidak akan bingung lagi, itu termasuk pada C1, C2, C3 atau seterusnya. Sedangkan kata kerja operasional untuk keterampilan dari psikomotor yang pertama meniru,
Kontor 2 manipulasi, 3 presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Silakan bisa dilihat di tabel di sana sudah tersedia beberapa kata kerja yang bisa digunakan sesuai tentu dengan karakteristik dari KD tersebut. Nah, ini adalah contoh dari pemetaan. Ini akan menjadi tugas nanti Bapak Ibu. Setelah ini Ibu akan melaksanakan pemetaan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu memilih salah satu KD yang ada pada mapel Bapak Ibu sendiri. Silakan nanti dari KD tersebut tentukan tingkat berpikirnya. Apakah masuk C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Juga tentukan materi atau dimensi pengetahuannya. Apakah termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Ketika mengembangkan KD menjadi indikator pencapaian kompetensi, tentukan juga indikator tersebut tingkat berpikirnya masuk pada level yang mana, apakah C1, C2, C3, dan seterusnya. Dan paling ujung adalah indikator penilaian. Kira-kira dengan KD dan indikator seperti itu, penilaiannya akan seperti apa? Maka nanti kita akan bersama-sama berlatih untuk membuat dan melakukan pemetaan kompetensi pembelajaran. Baik Ibu, kira-kira begitu paparan materi dari Mendiklat pemetaan kompetensi pembelajaran. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dicatat saja. Nanti kita akan bahas lagi, diskusikan lagi pada sesi forum diskusi ataupun pada forum Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.